beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, sore ini. Yang terpenting satu Tuhan, kami bawa pujian penyembahan. Dan apa yang kami persembahkan Tuhan bahkan jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bau-bauannya menyenangkan hati Tuhan dan memberkati surga. Itulah tujuan kami ada di tempat ini. Itulah tujuan kami Tuhan. Acara ini ada, persekutuan ini ada. Tanpa Engkau disenangkan semuanya sia-sia. Tuhan terima kasih. Lebih dari lebih dari lagu kami, lebih daripada ritual ibadah, kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Sehingga kami nggak jadi orang munafiknya Tuhan. Kudus di tempat-tempat ibadah, kudus di gereja, kudus seminggu sekali, kudus di pertemuan rohani. Tetapi dimanapun kami berada, kami jadi orang kudusnya Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu, mengajar, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan memimpin kami hidup di dalam kebenaran. Mari Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, kami sedia untuk mendengarkannya. Bersihkan telinga kami, ya Roh Kudus, jadi telinga murid. Hati jadi lahan yang baik, ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kita. Mulutku sebagai alat penabur, dan lebih daripada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Ucap syukur, percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Ya. Saya punya perasaan yang sama Pak dengan Pak Birawa. Tadinya saya mau kesaksian pujian, mau nyanyi, tapi kalau Pak Birawa masih nekat, kalau saya enggak. Begitu saya lihat talentnya, waduh, saya pikir sudahlah ya gitu. Nanti kalau yang lain nyanyi kan dia yang lain pada moor gitu ya. Begitu saya nyanyi, salibkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih semangat? Amin. Masih semangat? Amin. Coba lihat kanan kiri, sholat pernah? Saya itu kalau lihat orang yang semangat dalam Tuhan, itu saya mohon maaf ya di sini ya. Kalau saya melihat orang yang semangat di dalam Tuhan, itu senang banget, senang sekali. Kantor-kantor yang semangat mengadakan ibadah, saya senang. Tetapi di balik kesukaan itu, di balik sukacita itu terbersit sedikit kekhawatiran. Sedikit kekhawatiran. Kenapa? Karena saya takut yang semangat ini sampai pada titik di mana mereka kecewa. Amin. Amin. Orang yang kecewa itu ada dua. Kalau dia kecewa total, kelihatan dia tinggalin. Dia tinggalin. Mungkin dia murtad, ya kan? Mungkin dia jadi ateis, saya nggak tahu. Itu kalau total. Yang bahaya justru yang setengah kecewa. Masih ibadah, masih pelayanan, masih kesaksian, tapi jadi seperti umat akhir zaman. Coba kita kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayatnya yang kelima Bapak Ibu. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Akhirnya orang-orang itu begini. Karena orang yang sudah kecewa itu belum tentu dia pindah agama. Belum tentu. Belum tentu. Dia masih Kristen. Bukan juga orang yang sudah tidak ke gereja, belum tentu juga dia masih bisa ke gereja. Tetapi sebetulnya dia sudah ada kekecewaan sama Tuhan. Ya kita lihat, apa katanya? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam. Ini orang kecewa Bapak Ibu. Ibadah sih, tapi update statusnya terus. Kurang ajar sama Tuhan. Ibadah sih, tapi terus balas WA. Chattingnya nggak pernah berhenti.
Saudara pikir itu menyenangkan hati Tuhan? Kenapa mereka begitu? Karena mereka secara lahiriah beribadah, tetapi sesungguhnya dia nggak terlalu yakin juga Tuhan ada. Kalau dia yakin Tuhan ada, berani nggak kira-kira? Kalau Pak Birawa dipanggil Pak Prabowo, berani nggak beliau chatting? Iya kan? Iya, ada di depan mata. Persoalannya adalah kenapa mereka ragu? Ya, Tuhan itu ada atau enggak? Kenapa? Karena dia mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Orang itu kalau sudah kecewa, firman Tuhan katakan di Matius 11 ayat yang ke-6, dia akan menolak Tuhan. Bukan hanya menolak Tuhan, tetapi menolak nilai-nilai Tuhan. Contohnya apa? Kudus dong hidup, 100% kudus. Aduh, ya iya sih, gue juga tahu hidup itu harus kudus. Cuman, kenapa? Saya udah berdoa, saya udah ibadah, saya sudah taat, saya sudah melakukan kewajiban agama bahasanya. Tetapi kok yang saya lihat orang lain ya, yang diberkati, dia yang nggak kenal Tuhan ya, yang maju. Ngerti maksud saya? Kecewa. Akhirnya dia mulai bilang, ada nggak ya pengusaha-pengusaha Kristen suruh kudus 100% belum tentu mau. Padahal mereka beribadah. Kenapa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi mereka sebetulnya memungkiri kuasa. Banyak Bapak Ibu, banyak yang seperti ini. Dan itulah kehidupan kekristenan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena Anda menjadi manusia-manusia yang merasa selamat. Apakah Anda selamat? Enggak. Kan selamat bukan karena perbuatan baik, setuju. Selamat itu karena iman. Kalau engkau ragu, engkau kecewa, artinya engkau nggak punya iman. Setuju maksudnya? Amin. Sebelum makan yang rica itu, makan dulu firman Tuhan yang rica. Amin, saudara. Amin. Salam kanan kiri depan belakang minimal 4 orang, atau sampai 4 orang nggak masuk surga. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Iya, orang yang kecewa, ya nilai-nilai Tuhan udah turun, kekudusan turun, ketaatannya juga turun. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang yang nggak taat, nggak kemudian dihukum, nggak kemudian dia sakit, nggak kemudian dia mati, nggak kemudian mereka celaka. Enggak, itu fakta. Jadi akhirnya dia mulai ragu. Akhirnya apa? Waktu dia berubah, dia mulai suam-suam kuku. Mau nggak ibadah takut, mau pindah agama juga takut, ya kan? Tapi waktu dia ibadah, dia tidak dengan sungguh-sungguh ibadah. Why? Karena dia sudah mengalami kekecewaan. Satu kali saya janjian sama teman di satu hotel, di coffee shop itu ada grand piano. Coffee shopnya kosong, hanya ada satu orang bule saya lihat duduk di situ. Dan kemudian saya di situ karena teman saya terlambat, saya nggak mau duduk di meja. Kalau saya duduk di meja pasti saya sendirian. Saya nggak mau sendirian karena saya percaya kemanapun aku pergi, aku dalam pengutusan Tuhan. Amin, saudara. Saya selalu berusaha untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Saya nggak pernah tahu siapa. Saya percaya juga yang ketemu saya bukan sebuah kebetulan. Teman saya terlambat bukan sebuah kebetulan. Dia boleh terlambat tapi saya nggak boleh. Begitu lagi ini, itu grand piano main musik. Tendang, 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 tendang. Aduh, enak banget. Saya ke bar, saya pesan kopi supaya saya bisa ngobrol sama bartendernya. Saya tanya anaknya berapa, sekolah di mana, ini itu. Saya buka omongan obrolan sama dia. Lagi saya ngobrol, atmosfernya enak, kopinya enak, semua enak. Tiba-tiba suasana jadi nggak enak. Kenapa? Karena si bule berdiri, dia teriak, "Stop! Jangan main lagu itu." Dalam bahasa Inggris. Saya tahu itu lagu gereja. Jangan main lagu itu. Ini adalah space publik. Jangan main lagu gereja.
Si pemain piano diem. Jawabannya saya senang sekali. Dia bilang gini, "Sir, kalau kamu mau protes, kamu protes sama manajemen, jangan sama saya. Karena saya bekerja berdasarkan kontrak. Di kontrak saya tidak ada batasan boleh tidak boleh main lagu apa. Kalau kau rubah kontraknya, kalau manajemen rubah kontraknya, saya berhenti." Dan dia bilang saya nggak boleh main lagu gereja, saya nggak mau nggak main lagi lagu gereja. Tapi selama kontrak belum, saya tetap mau main lagu gereja. Dia terusin lagi, wah si bule ngamuk. Dia ke mana? Dia ke mejanya, dia ambil birnya, dia jalan sambil ngerundel. Saya nggak ngerti dia ngerundel apa karena bahasa Inggris. Dia duduk di bar dan duduk persis di samping saya. Ini dia. Apa saya bilang? Amin, saudara. Hidup kita nggak ada yang kebenaran. Ini dia. Akhirnya saya pegang pundaknya, saya tepuk, saya bilang, "Hey man, chill out. Kenapa?" Gitu. "Kenapa? Why?" Gitu. Akhirnya saya kenalan, dia kerja di embassy. Dia orang Amerika, namanya Robert. Saya bilang, "Kenapa? Why? Kenapa? Enggak, ini kan public space, gini. Kenapa dia main lagu gereja?" Gitu. Tuhan ajak saya untuk tanya sama dia. "Zif, tanyain sama si Robert. Tahu nggak apa? Dari mana kamu tahu itu lagu gereja?" "Kenapa? Instrumental kok." Instrumental. Hanya orang Kristen yang tahu. Amin. Amin. Iya, instrumental. Nggak ada syairnya ini lagu gereja. Nggak tahu gitu. Itu lagu gereja. Ya nggak ada. Saya tanya, "Robert, boleh tahu nggak? How do you know kalau itu church song, why? Christian song? Tahu dari mana kamu?" Dia lihat saya, dia lihat salib, kemudian dia bilang begini, "Oh, you are Christian?" "Yes, I am. Saya Kristen." "And you?" "I am nothing, but I was a Christian." Dulu saya Kristen. Jadi dulu Kristen, sekarang ateis. Dia nothing. Terus saya bilang, "Oh ya, wow." Saya bilang, "What's the story? Boleh nggak kamu cerita?" Saya bilang sama dia, supaya jangan-jangan kalau bagus ceritanya, saya bisa ikut kamu. Loh iya dong, supaya saya bisa ngobrol, Pak. Sama dia. Kalau saya nasihatin, "Robert, kamu bertobat, saya pendeta." Selesai. Nggak ada obrolan panjang lagi. Ngerti maksud saya? Amin. Ya, seperti Rasul Paulus, di antara orang Yahudi dia jadi orang seperti apa? Orang yang di bawah hukum Taurat, supaya menyelamatkan banyak orang yang tidak di bawah hukum Taurat, dia akan seperti itu. Amin, saudara. Saya bilang, "What's the story?" Dia buka handphone, dia scroll, dia buka foto galeri, dia scroll. Matanya saya lihat udah mulai berkaca-kaca. Kemudian dia sampai di satu titik, ada foto seorang gadis cantik sekali, Bang. Cantik sekali. Boleh cantik banget. Terus dia kasih ke saya, dia perlihatkan. Saya agak bingung gitu. Ini maksudnya apa? Mau dijodohin sama saya apa gimana? Dari mana dia tahu saya jomblo? Dikasih lihat sama saya. "Oh ya, wow, so beautiful. Siapa dia?" "My daughter." "Oh, iya. Usianya berapa?" 24 tahun. "Oh, oke. Iya. Sekarang di mana dia? Di college atau dia kerja?" "No, she passed away." The only one. The only daughter. Terus dia bilang gini, mukanya berubah dari sendu jadi marah, dan dia bilang, "You know, gimana dia meninggal, kamu tahu nggak?" "I don't know." "How?" Dia internship, pulang sedikit kemalaman, 600 meter dari apartemennya, dirampok, diperkosa 4 orang, dan dibunuh. Saya sebagai manusia, saya ngerti kenapa dia begitu kecewa sama kita. Amin, saudara. Mungkin kalau itu terjadi sama Anda akan pada posisi yang sama. Ngerti maksud saya? Amin. Ini orang kecewa. Dan dia bilang, kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang kata orang Tuhan itu berkuasa,
Masakan dia terlalu lemah hanya untuk apa? Menjaga anak saya. Kalau anak saya mati kanker atau ini, saya masih bisa ngerti, saya mungkin masih bisa bertahan. Tapi dengan cara yang seperti itu, kenapa dia nggak bisa jaga anak saya tidak mengalami sebuah penderitaan? Kalau buat saya, dia nggak ada. Waduh. Padahal Robert ini dia bilang, I'm not only a Christian, I am one of the elders. Di gereja dia penatua. Bukan hanya itu, I've been in mission to Peru, to Brazil, to Amazon. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan, Bapak Ibu. Setelah apa yang dia lakukan, dia merasa Tuhan mengecewakan. Nggak ada Tuhan. Mungkin ini berat, mungkin tidak seperti ini, tetapi banyak kasus yang hari ini sudah membuat kita kecewa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Banyak doa yang nggak terjawab. Banyak doa yang justru yang terjadi yang sebaliknya dari itu. Dan kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena kita kecewa. Ini yang paling bahaya di dalam umur kita. Setuju Bapak Ibu yang kasih? Amin. Nah, saya dapati paling tidak ada 4 hal yang membuat kita kecewa. Gimana caranya supaya kita nggak kecewa? 4 hal ini jauhkan dari kehidupan kita. Coba kita buka di dalam Matius pasal 16, Bapak Ibu. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu masih bisa bertahan? Ya, ini soalnya bau-baunya udah mulai semerbak. Kampung tengah so mulai ketok-ketok. Ya, kentongan mulai dibunyi. Dung-dung. Bapak Ibu, yuk, apa katanya? Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Sejak waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa. Baik niatnya Petrus, gurunya nggak boleh menderita. Baik, itu hal yang normal. Amin, saudara. Siapa sih yang mau gurunya yang selama ini dia ikutin harus menderita? Amin. Ini pemberitaan yang dia nggak mau, ditolak. Dan kemudian Yesus menjawab apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang manusia. Kenapa kita kecewa? Karena kita nggak pernah pengen tahu Tuhan maunya apa. Kita cuma mau Tuhan tahu apa yang aku mau. That's the problem. Baca firman seperti yang kita mau. Khotbah itu ada 2, ada exegese, ada eisegese. Khotbah yang paling berbahaya adalah yang exegese. Yang kita mau dicari pembenarannya di firman. Itu paling bahaya. Akhirnya baca firman nggak dengan konteks lagi, nggak seperti firman maksud. Akhirnya banyak dari kita masuk pada kekecewaan, yang diberitakan masuk juga dalam kekecewaan. Saya dan keluarga bisa kecewa, Bapak Ibu. Sangat bisa. Kenapa? Karena 99% orang baik dan hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah sakit, yang datang ke rumah waktu istri saya sedang struggle dengan cancer. Dia pakai ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu sudah. Istri saya sembuh, makin buruk. Istri saya sembuh, meninggal. Kalau saya nggak ngerti firman, saya bisa bilang ini, sudahlah, lupain firman itu. Itu cuma cerita. It's only a history. Itu tidak terjadi. Bukan firmannya yang salah, Andanya yang membacanya salah. Amin, saudara.
Baca dengan hati yang tidak sama dengan Tuhan, pikiran yang tidak sama dengan Tuhan. Kita ini banyak hari ini konsepnya diberitakan di mimbar-mimbar. Konsepnya adalah Yesus pembantu kita yang Tuannya. Kalau kita mulai kecewa, kenapa? Karena Yesus tidak melakukan seperti yang aku mau. That's the problem, Bapak. Ngerti maksud saya? Boleh lihat kanan kiri. Yang Tuhan dia, bukan lu. Iya. Kita ini kecewa karena Tuhan tidak melakukan apa yang kita mau. Kita nggak pernah berpikir apa yang Tuhan mau. Bayangin kalau Tuhan ngikutin Petrus, kemudian dia melindungi diri yang celaka. Siapa Anda dan saya? Hari ini engkau belum selamat, Bapak Ibu. Hari ini engkau belum punya harapan. Hari ini kita nggak bisa berkata Tuhan baik. Amin, saudara? Amin. Kita nggak bisa bilang apa mati adalah Tuhan. Iya. Nggak bisa kita ngomong. Kenapa? Mati mengerikan. Tapi karena Yesus taat sampai di kayu salib. Dia pilih masuk di Via Dolorosa. Maka kita hanya punya harapan. Tapi Petrus kan, yang saya ngerti, benar, baik maksudnya. Tetapi terkadang banyak hal yang Tuhan izinkan yang bertentangan dengan apa yang kita mau. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar untuk tahu apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Salam kanan kiri. Jangan cuma yang kau mau aja. Amin. Iya dong. Kalau enggak Anda kecewa. Anda kecewa. Dan kalau udah kecewa serem. Saya kecewa. Gua nggak mau ibadah lagi. Gua nggak mau doa lagi. Kenapa? Kecewa gua sama Tuhan. Habis itu dia nafas. Dia lupa itu udara punya Tuhan. Amin. Kalau Anda kecewa, jangan nafas, Bapak. Karena itu punyanya Tuhan. Setuju? Setuju? Mazmur pasal 73. Faktor yang kedua. Kenapa engkau kecewa? Jadi hari ini pastikan hatimu selaras dengan hatinya Tuhan. Pikiranmu selaras dengan pikirannya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku dalam kamu, maka minta apa saja, aku akan mengerjakannya bagi kita. Kemudian yang meriah. Yang kedua, yuk kita baca. Apa katanya? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur Asaf, apa katanya? Sesungguhnya Allah itu apa? Baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku. Ini paradoks loh Bapak Ibu. Di ayat yang pertama, Asaf itu ngerti bahwa Tuhan itu baik untuk mereka yang bersih hati, mereka yang tulus hati. Tetapi yang di dua paradoks, dia bilang, sedikit lagi gua murtad, sedikit lagi saya tinggalkan Yesus, sedikit lagi saya tinggalkan Tuhan. Kok paradoks ya? Kenapa ya? Kenapa Asaf masuk pada stage di mana dia bingung dan kecewa? Why? Ayat yang ketiga menjawab, sebab apa katanya? Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah. Seperti Anda terusin. Kenapa Asaf kecewa? Karena Asaf mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Bapak Ibu, kalau sudah mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, at that time Anda akan kecewa. Anda akan kehilangan ucapan syukur. Amin, saudara? Amin. Pengurus PD Kasih Immanuel boleh angkat tangan. Pengurus pengurus. Tiba-tiba Pak Birawa ke depan, ini di hari ulang tahun saya. Tolong pengurus ke depan. Oke, Pak Johan, saya kasih sama Anda 50 juta. Amin dong, Pak. Nggak percaya ya? Tidak bisa kasih. Amin. Sukacita gitu. Ibu Siska sini, Ibu Siska, nih 100 juta. Oh,
Haleluya. Amin. Iya. Bu Siska haleluya. Johan mulai bilang, kenapa saya 50? Kenapa dia 100? Hah? Perasaan saya yang gembala. Kenapa dia yang 100? Ada apa dengan saya? Mulai bertanya-tanya. Padahal baru saja terima 50 juta tanpa kerja, blessing in disguise. Out of nowhere. Amin, saudara? Tapi begitu dia lihat orang lain dapat lebih, sukacita itu suddenly hilang. Wow. Tidak ada lagi. Mulai bertanya, mulai protes. Maka Bapak Ibu, jangan tiru Pak Johan. Karena baru menghayal aja udah protes. Bapak Ibu, ngerti nggak maksud saya? Hah? Bukankah itu sering terjadi sama kita? Kok dia begitu? Kok dia? Kok aku? Kok dia? Kok aku? Bapak Ibu stop! Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kau punya berkatnya sendiri. Kau punya kesuksesannya sendiri. Kau punya keberhasilannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, kalau udah kecewa lihat orang lebih berhasil, kita mulai berhenti berdoa. Kita mulai berhenti berharap. Kita sudah kehilangan, kita mulai ragu. Nilai-nilai Tuhan mulai turun dalam kehidupan kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Iya, stop gitu. Kalau Anda tanya sama saya, kenapa istri saya meninggal, saya juga nggak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak selalu harus dimengerti. Tetapi yang aku percaya dia tetap baik. Amin, saudara. Iya, baik tidak baik dia tetap baik. Anak-anak saya juga, kenapa mama saya yang mendampingi seorang hamba Tuhan, yang meneguhkan saya untuk saya ambil keputusan untuk full time, meninggalkan gaji, masuk pada hidup tanpa gaji sampai hari ini, Bapak Ibu. Hah? Melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya percaya nggak banyak ibu-ibu yang setuju sama istri saya. Ya kan? Kalau tiba-tiba suami udah di atas 100 gajinya, terus tiba-tiba, Mam, aku kayaknya dipanggil Tuhan. Kemana? Ke surga? Enggak, belum. Iya, amin, saudara? Iya, melayani Tuhan sepenuh waktu. Belum tentu setuju, Bapak Ibu. Minum apa lu tadi? Jangan-jangan overdosis obat batuk nih. Ngerti maksudnya? Enggak, istri saya. Kalau memang itu panggilan Tuhan, jalanin. Kamu harus jalan. Nanti kita begini, udahlah, tenang. Saya tanya sama mama saya yang tercinta. Ini konfirmasi kedua kita. Mama saya harus setuju. Dia habis pulang dari Qatar. Pertama kali saya jemput di airport. Pertama kali kata yang keluar, kamu harus pindah Qatar. Kenapa? Gajinya gede. Nah, ini pasti nggak setuju. Ini oh haleluya, saya bilang. Ya saya tungguin aja dia bawa buka koper oleh-oleh yang bagi sana bagi sini. Saya nggak dibagi, bagi sana. Itu buka koper. Selesai, udah selesai semua. Saya tunggu. Dah, harus saya bilang, Mam, saya dapat panggilan. Maksudnya gimana? Aku mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Terus maksudnya, ya aku berhenti kerja. Mama saya lihat saya. Terus dia bilang gini, ya kamu memang pantasnya jadi pendeta. Itu konfirmasi. Karena itu hal yang nggak mungkin sama mama saya. Beliau ini sangat rasional, saudara. Saya coba rasionya itu saya bangkitkan. Nanti anak-anakku gimana? Sudahlah. Kalau Tuhan udah ngutus, Tuhan bertanggung jawab. Uset mahal. Yes, oke. Doain aku, Mam. Dia doain dengan semangat. Buat Tuhan, aku berdoa. Karena aku percaya anak-anakku tidak akan jadi ekor, dia akan jadi ular. Aku jadi ular, Mam. Iya, biasa, ya kan biasa. Begitu dengar ekor, langsung di kepalanya ular, saudara. Jadi bukan jadi ekor, jadi ular. Untung itu nggak Tuhan genapi. Tuhan juga tahu maksudnya. Ya, betul. Kenapa istri saya meninggal, Bapak Ibu? Kenapa bukan istri orang lain? Yang lagi dugem kek? Kan banyak istri yang lagi dugem. Tiba-tiba mati. Kita ngerti, amin. Oh iya lu sih dugem mulu, kayak gitu kan. Justifikasinya, pembenarannya ada gitu loh. Ngerti nggak? Atau yang lagi selingkuh tuh istri-istri, kenapa bukan dia yang mati? Kenapa istri saya? Kalau ditanya, saya nggak ngerti.
But I believe Tuhan nggak pernah salah. Dan Tuhan tidak ada kejahatan. Dan Tuhan selalu baik. Kemudian seperti iya, santai aja. Nanti maksudnya, nggak usah bandingin diri kita dengan orang. Kalau saya bandingin diri saya sama orang, saya akan selalu bertanya lagi, dan aku kehilangan ucapan syukur. Oke, istri saya sudah bahagia hari ini, aku harus meneruskan perjuangannya. Saya bilang sama anak-anak, show must go on. Kita harus jalan ke depan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, kenapa ya kok kita kecewa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Matius 25 ayat yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Ya. Hartanya kepada mempercayakan apa? Mempercayakan apa? Hartanya siapa? Hartanya siapa? Tuhan. Itu harta nggak pernah jadi punyanya hamba. Itu tetap harta Tuhan. Yang satu kali nanti diminta pertanggungjawaban. Gimana supaya kita nggak kecewa? Sadari bahwa Anda dan saya tidak punya apa-apa. Amin. Amin, saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Kalau engkau tahu semuanya punya Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita nggak pernah kehilangan. Nggak pernah. 2 minggu yang lalu saya kehilangan mobil. Dan saya bilang, Tante Siska, aduh gimana gitu. Ya nggak apa-apa, Tante, bukan punya saya juga. Bukan punya saya. Tuhan itu mempercayakan kalau hari ini Tuhan yang ambil, kan dia yang punya. Mungkin yang ambil itu lebih butuh dari saya. Nanti maksud saya, it's okay, fine. Kenapa emang? Saya nggak pernah kehilangan apapun. Istri saya kehilangan istri. Enggak. Karena dia punyanya Tuhan. Dia bukan punya saya. None in your life, it's belong to you. Gak ada. Gak ada. Nggak rumah, nafas juga enggak, talenta juga enggak. Amin. 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 Iya, jangan tepuk dada. Karena apa yang ada dalam kita. Jangan jadi pemilik, jadilah pengelola. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Makanya Ayub ngerti nggak kenapa anaknya yang mati? Nggak ngerti. Kenapa dia bangkrut? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi dia bilang apa? Terlanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Iya, kenapa? Karena Ayub sadar betul dia nggak punya apa-apa. Makanya dia nggak pernah seperti istrinya yang sakit. Kita ini terkadang menyatakan Tuhan melakukan hal yang nggak baik sama kita. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan mengambil apa yang kita punya. Nggak ada yang kita punya. Nggak ada yang kita punya. Amin, saudara. Amin. Iya. Kalau saya pinjemin handphone saya ke Pak Johan, habis itu saya ambil lagi, maksud dia marah sama saya. Amin. Loh, itu yang punya saya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Salam kiri kanan, depan belakang. Bilang kau pengelola, bukan pemilik. Jabatan kah, pangkat kah, talenta kah? Amin, saudara. Iya, nafas muka, umur saudara itu talenta. Ada yang dikasih umurnya panjang, ada yang cuman pendek, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Amin, saudara. Hari ini saya baru tahu Pak Birawa 5 tahun adik saya. Saya 56. Oh, lihat itu Tuhan. 51, 56, mama saya 82. Makin banyak umur, makin banyak bertanggung jawab, makin banyak. Karena 82, udah lewat, lanjut usia. Dulu Bapak Ibu, iya, tapi mama saya sih masih muda. Saya kalau melihat dia, ngeri saudara. Ngeri semangatnya. Aduh, nggak pernah putus. Semangatnya hebat, genitnya enggak.
waktu muda. Oh. Pak, menurut Pak pindah-pindahan Pak, kalau memfasilitasi orang yang berbuat jahat. Oh, ini yang dikatakan, saudara ngerti maksud saya? Hah? Nggak ada kita punya. Iya. Kalau Tuhan udah bilang stop, stop, nggak ada yang bisa. Oh, saya punya Pak rumah milikmu. Apa tandanya? Oh, sertifikatnya hak milik. Aduh, bukan punya kita. Bukan punya kita. Amin, bukan punya kita. Emang iya, tunggu Anda merem. Hah? Masuk 2 kali 1. Masih punya saudara? Di balik nama. Tabungan yang miliar-miliar itu masih punya saudara? Di balik nama. Amin, saudara. Amin. Sesungguhnya nggak ada yang punya kita. 1 kali nanti kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan cuma bilang sini. Talenta dapat berapa? 5. Oke, tanggung jawab. Mana buah? Amin, saudara. Amin. Itu yang buat saya. Itu yang saya pikirin. Maka di usia saya nggak mau usia itu berjalan dengan sia-sia. Amin. Nggak mau cuma tahun berganti tahun. Nggak mau dari ulang tahun 1 ke ulang tahun yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya. Saya nggak mau. Tapi saya mau pastikan setiap tahun saya bertumbuh. Saya bersama dengan Tuhan. Saya makin bertumbuh. Amin, saudara. Amin. Iya, bukan berarti itu saya sembrono. Enggak, saya pengen awet muda. Maksudnya apa? Saya mau sampai tua nanti terpakai dengan optimal oleh Tuhan. Karena saya jaga kesehatan, Saya lakukan yang terbaik, yes. Bukan karena saya mencintai badan ini, tetapi karena saya mau dipakai Tuhan lebih lama. Amin, saudara? Iya. Kenapa? Karena badan ini punya Tuhan, umur punya Tuhan. Amin, saudara? Iya. Enak. Orang kalau tahu dia nggak punya apa-apa, dia enak hidupnya. Kenapa? Happy aja. Ditipu juga happy. Amin, saudara. Karena ya lu tipu aja, itu kan punya Tuhan. Amin, saudara. Tenang aja, ntar juga Tuhan ambil. Udahlah, kalau harta dunia itu nggak usah dipikirin. Waktu mobil saya hilang, mama telepon saya, saya tahu bebannya. Saya cuma bilang, Mam, don't ever think about that. Sudahlah, kalau hilang ya udah, kita urus aja bagian kita. Amin, saudara. Nggak usah dipikirin. Kalau cuma mobil, percaya Tuhan pasti ganti. Amin, saudara. Kalau Tuhan tahu aku butuh, Tuhan pasti ganti. Kalau Tuhan nggak ganti, berarti Tuhan tahu saya nggak butuh. Karena Tuhan memberitahu apa yang kita perlukan dan Tuhan akan memberikannya. Amin, saudara. Sesederhana itu hidup. Amin, saudara. Sehingga apa? Sehingga Anda dan saya, hartamu, apapun yang ada padamu, semua terpakai dengan sempurna. Dan yang keempat, yang terakhir, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Bapak Ibu. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kadang-kadang ini kita talenta itu ngerasa itu punya kita. Akhirnya kita tepuk dada dengan talenta itu. Padahal itu bukan begitu. Wah, kita pandai, kita hebat, kita ini, kita kaya, kita ini, kita tepuk dada. Suara kita bagus. Main musiknya jago, kita tepuk dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, it's not belong to you, semua punya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, kita baca sama-sama. 23 bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, yang keempat, kenapa orang kecewa? Karena Anda berharap penghargaan dari manusia. Selama Anda stop berharap, Anda akan stop kecewa. Mau nggak kecewa? Yang mau nggak kecewa, angkat tangan. Yang mau tidak hidup dalam kekecewaan, angkat tangan. Yang tidak mau kecewa, angkat tangan. Yang tinggi, setengah tiang, tanda kematian. Haleluya. Salam kanan kiri. Jangan berharap. You berhenti berharap, you berhenti kecewa. Iya nggak? Ya, lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Iya. Engkau berbuat baik belum tentu dibalas baik. Yes, betul. Belum tentu orang terima kasih sama kita.
Amin Bapak Ibu. Iya. Apalagi yang paling ngeri kalau engkau berbuat baik harap penghormatan. Waduh, itu paling ngeri. Stop berharap dari manusia. Stop berharap dari atasanmu. Stop berharap dari bosmu. Amin, saudara. Bekerja dengan segenap hati seperti untuk. Kenapa? Karena manusia bisa nggak adil. Karena manusia itu bisa like and dislike. Manusia itu bisa buta, manusia itu bisa lupa, manusia itu bisa tidak lihat. Tetapi firman Tuhan katakan, ayat yang ke-24 bilang apa? Dari Tuhan engkau akan menerima bagian bagimu sebagai upah. Amin, saudara. Iya, Kristus adalah Tuhan dan kau adalah hambanya. Percaya sama saya, rezekimu tidak pernah tertukar. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin, saudara. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Ibu-ibu kalau masak buat siapa? Kalau masak ibu-ibu buat siapa? Ini jangan-jangan ibu-ibunya nggak pernah masak. Ibu-ibu kalau masak buat siapa? Buat suami, buat anak-anak, bapak ibu. Kalau engkau ibu-ibu masak buat suami sebentar saja engkau akan kecewa. Iya. Anda, Pak, suami saya ini Pak Pendeta senang sekali, favoritnya itu adalah ayam goreng lengkuas. Luar biasa, diungkep dulu, ya kan? Wah, udah pilih ayam yang terbaik, udah dibumbuin meresap, diungkep. Sampai itu bumbu ungkepan bukan hanya meresap ke ayam, meresap ke dia juga. Saking lama di dapur, meresap juga di dia sudah. Udah sampai seperti ini, begitu udah siap semua, ditunggu jam 5, biasanya udah pulang. Kok belum pulang ya? Setengah 6 mulai risau. Kenapa ya kok belum pulang? Di WA centang 1, nggak deliver. Waduh, kemana ini? Muncul-muncul setengah 10. Begitu keluar batang hidungnya mulai, dari mana? Aduh, gila. Bos tiba-tiba random ngajak rapat. Oh iya? Iya. Kok itu nggak bisa dihubungin? Bateraiku habis, lupa bawa charger. Oke. Ya, bisa dimengerti. Ya udahlah. Udah kamu mandi tuh ada apa ayam favorit tuh. Aku udah masakin tadi. Terus suaminya bilang gini, aduh tadi habis rapat diajak makan, aku sudah gimana kira-kira ibu? Kecewa. Mulai bilang sama suami, lo tahu tadi pagi terjadi kasus mutilasi di dapur. Ayam gua beli, gua mutilasi, gua cincang, gua ungkep. Jangan sampai itu terjadi sama lo, makan. Woi, ngeri kali, amin, saudara. Salam kanan kiri bukan gue. Amin, bapak ibu kasih Tuhan. Terus gimana? Firman Tuhan, very strong statement daripada Yesus. Dan dia sudah tahu. Coba kita buka yuk terakhir, Yohanes pasal 20, ayat yang ke-29. Gimana supaya 4 hal ini nggak terjadi dalam hidup? Supaya 4 hal ini nggak terjadi dalam hidup. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu apa? Hidupmu bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Yang kau lihat berbeda, tetapi engkau tetap percaya Tuhan baik. Engkau tetap percaya janjinya pasti digenapi. Engkau tetap percaya Dia tetap hebat dan mengasihi kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Pak Birawan, selamat ulang tahun juga semua yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Dan ingatlah, jangan sampai di usia ini, di tahun-tahun hidupmu engkau mengalami kekecewaan. Amin. Mungkin engkau tidak mendapat apa yang kau mau, tetapi percayalah, engkau pasti akan dapat. Ya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Hidupku
ketidakpastian yang ada di dalam dunia ini, hamba berdoa gak ada satupun iman gugur, gak ada satupun iman goyah, gak ada satupun sukacita yang hancur, gak ada kebahagiaan yang luntur, gak ada semangat yang pudar. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, semangat itu menyala kembali, sukacita itu ada, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa meletakkan umat-Mu Tuhan. PD kasih Immanuel ke dalam tangan kuat kuasa. Hamba berdoa untuk para pengurus. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pak Birawa Tuhan, yang rumahnya dipakai di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, firman Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus ada sukacita yang luar biasa. Berkat Tuhan terbaik mengalir atas Pak Birawa, Werti dan seluruh anak-anak Tuhan. Dan Kau sudah membuktikan betapa Engkau luar biasa menyertai mereka, dan Kau akan menyertainya terus. Demikian juga Bapak Pak Birawa yang sedang berulang tahun, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami Tuhan yang lain, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ibu Ripka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oma Lisyana, Alexa, Ibu Ike kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Riko Tuhan, Pak Wilton kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pendeta Sandi Nugroho kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Rita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Eka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Pak Wemi dan Pak Bidin kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau menyertai, memberkati. Waktu mereka melihat ke belakang ada jejak tapak kaki Tuhan, maka mereka melihat dan memandang ke depan, mereka tersenyum bahkan akan masa depan mereka, hari depan mereka, karena mereka tahu Tuhan yang sama, kasih yang sama, kuasa yang sama, yang pernah menyertai mereka akan menyertai mereka sampai pada kesudahannya. Hamba berdoa mereka bertumbuh tanpa kekecewaan, mereka bertumbuh bukan hanya sekedar bertambah tua, mereka bertumbuh semakin serupa Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang hadir hari ini, gak satu pun Engkau lalukan, diberkati. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan, rumah-rumah yang ditinggalkan, diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seru kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami atas apa yang Engkau telah perbuat, yang akan Engkau perbuat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya dan diberkati katakan amin.